kita yang perlu diperhatikan dari awal adalah kita tidak hanya berjualan online, tapi kita harus bangun brand, bahwa kita harus membangun citra dari brand kita sehingga teman-teman harus bisa mendapatkan benefit yang jelas daripada brand yang kita bangun. Dan tadi untuk sayang selesai, tipe naksir ramping aku ada aksesoris. Kalau kamu suka, kalau kamu naksir, boleh pilih warna dan size yang dipakai brandnya. Oke, saya Rico Antonius, founder dari Petris Official. Kenapa fashion wanita ya? Mukanya kayak saya cowok tapi jualannya fashion wanita ya? Yes, karena sebenarnya salah satunya adalah saya kalau boleh jujur saya paling mengerti di industri ini. Karena lewat background orang tua saya yang menjual retail dan fashion, saya mengerti bagaimana seharusnya brand fashion itu bekerja dan berjalan. Terus juga kalau misalnya diceritakan kenapa mainnya sepatu wanita, balik lagi ya kan. Tadi sebenarnya di Indonesia itu ada 3 market besar ya. Jadi kalau di sepatu itu ada di Jakarta, Tangerang, ada di Bandung, dan juga ada di Bogor. Jakarta, Tangerang itu untuk teman-teman yang pakai sepatu sneakers, sepatu olahraga dan sebagainya itu produksi banyak di sana. Bandung itu lebih berkualitas, sepatu kulit dan mahal-mahal. Dan Bogor sebetulnya untuk sepatu wanita yang kelas bawah. Nah, tujuan Petris ini ada di sini bukan masalah kelas bawahnya, tapi kita meningkatin kualitasnya sehingga benar-benar bisa dikonsumsi oleh teman-teman yang skalanya nasional. Waktu itu kita juga awal-awal kalau boleh jujur, karena kita backgroundnya dari offline, kita nggak percaya sebenarnya online itu bagus ya penjualan dan sebagainya. Sampai kita benar-benar ngerasain sendiri. Nah, waktu tahun 2018-an itu kita masih fully di offline. Kita ada 3 toko, kita kembangin. Habis itu kita juga memang dapat kesempatan untuk bisa masuk ke Dep Store. Kita pikir baguslah penjualan dan lain sebagainya. Kenapa nggak kita terusin aja? Tapi memang belakangan itu online mulai agak kedengeran sedikit. Kita awalnya agak skeptis. Cuman pada saat pandemi masuk, ya, itu semua toko yang kita buat, semua masukin Dep Store yang kita masukin gitu, itu dalam waktu 1 bulan itu tutup semua, habis. Dan nafas terakhir kita, memang waktu itu kita harus jual, coba di online. Dan balik lagi tadi, baru mulai, kita pikir siapa sih yang mau pakai sepatu ya, waktu pandemi, apalagi semua orang pada di rumah, ya kan? Ternyata pandemi itu kerasanya cuma di daerah Jabodetabek awalnya, ya awalnya di daerah Jabodetabek, kita kena PPKM dan sebagainya, tapi orderan kita sekitar 1 mingguan dari kita buat itu ternyata ada orderan sampai ke Papua. Ini market yang pertama kali kita kaget, oh ternyata market online ini luas sekali ya. Dari situ kita usahain dan balik lagi hasilnya cukup baik. Jadi awal banget kita mulai dan sebagainya, itu semua saya kerjain sendiri gitu. Waktu baru mulai, orderan 1, 2, 3 semua kita ngerjain mulai dari CS, betulin harga, foto dan sebagainya kita kerjain semua sendiri. Tapi waktu masuk di minggu ketiga, minggu keempat udah mulai bagus tuh, tiba-tiba ada penjualan dan sebagainya. Puji Tuhan kita bisa mulai ngembangin tim. Mulai dari awalnya cuman 2-3 orang, 4 orang, kita pindah juga dari 1 gudang ke gudang yang lain. Total kita udah pindah ke 3 gudang dan sekarang kita udah lebih dari hampir total 1000-an meter persegi ya untuk gudang sendiri, dan kita sekarang totalan ada sekitar 40 karyawan dan itu nggak mudah. Kenapa? Itu progres yang kita jalanin dari awal sampai sekarang sekitar 5 tahunan ini gitu. Oke, salah satu yang paling sulit menurut saya di online itu kan adalah yang tadi, tidak pasti gitu loh. Dan di offline itu kita masukin banyak fase, mulai dari foto dengan masukin foto doang udah bisa jualan kasarnya gitu. Terus lanjut ke kita mesti ada video, otomatis kita mesti panggil tim yang benar-benar ngerti dan bisa ke arah sana. Berikutnya pindah lagi, tiba-tiba udah ada live ya. Teman-teman sini semua kayaknya udah mulai tahu bahwa sekarang udah mulai masuk ke eranya live. Jadi semuanya udah mulai live dan sebagainya. Itu baru yang kemarin. Dan yang paling baru sekarang udah ada namanya
Affiliate, ya betul. Affiliate itu juga membantu kita dan meningkatkan penjualan kita secara signifikan. Dari perjalanan 5 tahun ini kita mesti shifting terus-menerus, dan sekarang udah beres pandemi. Ini PR lagi baru buat kita. Dan secara brand, kita bakal banyak strategi baru ke depannya, sehingga kita tetap bisa bertahan dan tetap eksis terutama di fashion ini. Kita yang perlu diperhatikan dari awal adalah kita tidak hanya berjualan online, tapi kita harus bangun brand. Bahwa kita harus membangun citra dari brand kita, sehingga teman-teman harus bisa mendapatkan benefit yang jelas daripada brand yang kita bangun. Seperti contoh Patris ini, kita punya brand yang kita ngedepanin setiap orang yang bisa pakai produk kita itu benar-benar bisa nyaman dan benar-benar bisa happy. Oke, welcome to Patris. Ini adalah kantornya Patris. Ya, di sini kita head office-nya Patris, ada tim kreatif, ada tim admin, dan tim chat dan lain sebagainya. Kalau teman-teman mau lihat, kita di sini bakal nge-print. Yuk, sini yuk kita lihat orderan-orderan kita. Nah, ini yang akan di-print. Nah, ini orderan-orderan yang masuk dari berbagai macam tempat ya. Platform ya. Ya. Oke. Ini campur semua. Hari bisa berapa orderan, Mas? Kita ada sampai ratusan. Bahkan kalau lagi bagus kita bisa sampai ribuan orderan gitu. Sehari itu? Iya, satu hari pas lagi double date. Itu bagus-bagus. Adminnya sibuk. Ini pada sibuk semua sekarang gitu. Iya. Nah, ini lebih ke bagian administratif ya. Kita ngelihat stokan kita dan sebagainya. Bakal dicek di sini kira-kira bagus nggak segala macam dan sebagainya, sehingga kita bisa mastiin orderan itu sesuai dengan kebutuhan yang ada, seperti itu. Biar nggak skip ya, Mas? Iya, betul. Coba dicek tuh, Mas, ada yang skip nggak? Nah, nggak ada, bener. Tenang aja. Oke, ini kita bakal ngeliatin tempat live Patris. Lagi seru. Kita lihat dulu. Ya, size-nya normal, Ini tipe kaki tempat lebar live mau kita. naikin satu size ya. Wow guys, kita kedatangan tamu baru dari owner kita, owner Patris, namanya Fariko Antonius. Hai. Halo semua. Ayo, dibeli langsung. Ini lagi produk apa sekarang? Ini namanya Every Hills Kak. Yes. Ini bagus banget, produk yang favorit dari Patris. Untuk modelnya juga bagus banget dipakai untuk pesta-pesta. Oke, ini pasti nyaman banget buat temen-temen kalau mau jalan-jalan pakai ini langsung. Ini empuk banget. Benar. Heelsnya berapa senti? 5 cm aja. Belakangnya anti licin-licin. Jadi mau dipakai outdoor, indoor pasti gak licin sama sekali. Langsung dicek Langsung out. di Taiwan. Yeay. Dari awal sampai sekarang kita salah satu misinya kita adalah menggait dan mengkurasi ya. Setelah kurasi kita tingkatkan kualitasnya sehingga benar-benar bisa sampai ke level yang kita inginkan. Dan kita harapkan dengan begitu dia juga bisa membuat produk yang benar-benar bagus sehingga hasilnya juga bagus gitu. Salah satu cerita background story yang saya bisa ceritakan adalah ada satu UMKM yang datang saya awal-awal tuh nawarin sepatu 1-2 model dan sebagainya kita coba dengan motor. Tapi sekarang dia udah bisa kirim hampir ribuan pasang setiap bulannya dengan kendaraan yang lebih besar. Kita gara-gara 1-2 platform tersebut itu ngebantuin kita bisa boosting dan punya toko di berbagai macam tempat. Kita ada di Malaysia, Singapura, ya, Thailand, Vietnam, dan beberapa toko tersebut ternyata membantu kita untuk bisa tembus ke pasar internasional. Kita setiap bulan ada aja sih, nggak terlalu banyak, cuman ada aja puluhan sampai bahkan pernah sampai hampir ratusan untuk kirim ke luar negeri. Dan untuk menjawab kebutuhan market mereka ternyata kita butuh produk yang benar-benar bisa berkualitas. Karena kalau tanpa produk yang berkualitas, kayaknya pasar internasional itu juga akan sulit. Kondisi UMKM sekarang ini memang kan agak berbeda ya, nggak seperti dulu-dulu ya, dimana kita juga benar-benar lagi menghadapi banyak hal, terutama dari global, juga memang ada tantangan juga dari internal kita sendiri di Indonesia. Cuman saya sendiri percaya bahwa kalau misalnya brand yang kita bangun atau UMKM itu benar-benar buat brand itu benar-benar yang kelasnya nasional bahkan internasional, itu pasti bisa thrive atau tetap bisa berkembang. Ada produk-produk yang mungkin dari China mungkin dikirim ke Amerika, tapi kelebihan nih akhirnya masuk ke Indonesia, kita bakal dibanjiri. Itu juga yang kita takut. Tapi balik lagi, nggak segampang itu ketika kita punya brand yang bagus dan orang juga udah lebih kenal.
Kenapa? Karena kita yang paling mengerti market Indonesia itu seperti apa. Sebenarnya pasti pada nanya, aku pengen jualan online, barang apa yang laku? Bener nggak? Itu pertanyaan yang paling common, yang paling sering saya ketemu. Ya, kalau dari saya, teman-teman lihat yang paling dekat dulu. Ya, teman-teman lihat yang paling dekat, di situ mulainya. Karena apa? Kalau, aku mau jualan sepatu, tapi mohon maaf, teman-teman tidak jauh sekali dari sumbernya. Misalnya contoh, di Papua misalnya contoh, mungkin ada tebu atau apa dan sebagainya, atau olahan sesuatu yang bisa dijual di sana, itu akan lebih mudah ketimbang teman-teman melihat industri-industri lain yang potensinya lebih bagus. Jadi intinya rumput tetangga belum tentu hijau, rumput yang di depan yang hijau, ini kita pakai dulu, kita maksimalkan, mungkin seperti itu. Ini mungkin sharing sedikit buat teman-teman yang nantinya mau buat berjualan di online dan sebagainya, kira-kira platform apa yang paling bagus. Kalau dengar satu dan lain hal, pasti kalau dengar dari saya pasti, platform A, B, C, segala macam. Tapi kembali lagi, kamu punya produk itu harus ditaruh di tempat yang tepat.